Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya untuk menyampaikan, definisikan untuk disiplin positif untuk tugas saya. Perkenalkan, saya Andri Wahyudi, CGB Angkatan 10 dari Kabupaten Sragen. Oke, untuk yang pertama, untuk alur pemahamannya yaitu adalah perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, terus kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk bagian yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Saya kutip dari menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, membersamai anak dengan segala kodrat alam dan zaman yang menyertai serta mengarahkan budi pekerti yang luhur agar mereka menjadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Dari slide ini, dari Ki Hajar Dewantara ini saya juga baru paham Bapak Ibu. Terkadang kita mengajar anak-anak itu kadang kita dulu kalau kita mengajar itu seperti ini sudah tenang. Tapi sekarang ternyata kita harus menurut dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak sendiri. So, kodrat zaman dan kodrat alamnya anak-anak nanti yang akan dihadapi mungkin yang akan berbeda dengan nanti pas kita sekarang ini. Mungkin HP-nya sudah lebih canggih dan kita tugasnya adalah untuk mempersiapkan anak-anak itu agar bisa bertahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, untuk yang pertama adalah setuju atau tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau betul? Kira-kira hukuman. Kemudian dengan menulis kesalahan, membersihkan halaman atau kamar mandi mampu mendisiplinkan anak atau tidak, atau memberi penghargaan bisa meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar anak atau tidak. Itu untuk pertanyaan pematiknya. Dan ada miskonsepsi dari teori kontrol yang kita sebenarnya ada miskonsepsi dan ini disampaikan dari Dr. William Glasser, yaitu satu itu guru itu mengontrol murid, dan miskonsepsi itu berarti mungkin kurang pas gitu ya. Dua, kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Kemudian semua penguatan positif bisa efektif dan bermanfaat. Nomor 4, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin pertama mungkin pemahaman kita seperti itu. Nah, kita ada permainan sedikit ya Pak Ibu. Mungkin Pak Ferry dan Bu Siti ya mungkin ya. Pak Ferry sebagai A dan Bu Siti ini B gitu ya. Nah, permainannya seperti ini, misal Pak Ferry punya mengepalkan tangan dia di sini, saya beri sesuatu yang paling penting gitu misalnya. Nanti Pak Ferry gitu, nah gitu dikepal gitu disimpan ya gitu ya. Nah, maksudnya ini yang paling penting dari Pak Ferry. Nah, kira-kira Bu Siti mau membukanya itu caranya gimana? Mesti kadang maksa mungkin atau merayu mungkin dirayu Pak, coba aja tak pinjem gitu mungkin ya, itu kadang seperti itu Nah, itu permainan salah satu itu. Coba. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? 2, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Jadi mungkin dipasang, mungkin dirayu seperti apa Nah, nanti dibuka enggak sih sebenarnya gitu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepalan tangan gitu.
Ilusi ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak bisa, tidak mau tidak mau melakukannya. Nah nulis ya, anak tulis tidak mau nulis ya, kadang nggak mau juga gitu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Kadang kita mengkritik anak dan membuat anak pun rasa bersalah gitu ya. Dan itu kan salahmu karena kamu gini gitu. Nanti kalau tentang teorinya itu adalah menuju pada identitas gagal gitu ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Ya, mungkin bisa sekarang, tapi mungkin tidak untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk gitu ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, stimulus respon itu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Stimulus responnya realitas kebutuhan kita itu sama, tapi ternyata teori kontrol itu realitasnya kebutuhan itu mungkin kita berbeda-beda. Kalau saya pelajari kelas 2 itu mungkin beda juga ya, seperti Raka yang diberi tugas cepat, Asraf yang diberi tugas harus dibantu gitu ya. Semua orang melihat yang sama. Nah, kadang kita melihat itu semua orang melihat yang sama, tetapi teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya pindah sini gitu, tidak miring. Kita mencoba mengubah agar pandangan orang berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi kita berusaha dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bagaimana peserta didik itu butuh belajar yang seperti apa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan di sini diterangkan kalau semua perilaku itu memiliki tujuan. Terkadang kalau kemarin saya praktek itu kadang jorok-jorokan, bercanda itu kalau ditanya, "Loh, kenapa kok sampai jatuh?" Cuma bercanda sebenarnya, atau tujuannya mungkin untuk kasih sayang saja gitu kan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada sebenarnya adalah hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Kalau Pak Ferry tadi kepala tangannya itu kalau nggak mau dibuka, ternyata tentang kontrol kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, saat bujukan kita bilang secara baik-baik tidak bisa. Nah, kita mungkin akan berlanjut pada pemaksaan. Untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir stimulus respon itu model berpikir. Nah, sekarang yang untuk kasus ini saya yang menang, untuk saya yang kalah. Tapi sekarang teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang gitu ya. Kemudian bagian kedua, disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Namun disiplin telah berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk membuat orang lain patuh. Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa Bapak Ibu? Tentang tadi, tentang yang sudah kita praktekkan, yang sudah stimulus respon itu. Disiplin positif di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri sebenarnya.
yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, mungkin penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka di buku cetakan yang kelima tahun 2013. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, untuk memotivasi secara eksternal. Bagian 3, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini tentang eksternal dan internal tadi, dan tujuan disiplin positif itu adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang untuk biasanya kita disiplin itu untuk apa sih Bapak Ibu? Nah, biasanya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Benar atau betul Bapak Ibu? Supaya kita mungkin kok disiplin ternyata untuk apa sih? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau nanti mungkin dihukum bisa. Itu nggih. Benar betul Bapak Ibu. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan orang lain, disiplin mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti aku cepat-cepat menyetorkan nilai mungkin ya. Nanti biar dapat hadiah mungkin itu gitu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya itu dari faktor eksternal. Maksudnya itu nanti disampaikan tadi penguasa di atasnya yang akan mendisiplinkan kita. Tapi di sini tujuannya adalah tujuan disiplin positif, yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi mungkin anak-anak sekarang datang tidak terlambat benoposi ini. Kalau saya memang pribadi saya datang tidak terlambat supaya apa? Memang supaya tidak di jalan itu tidak buru-buru gitu ya. Mungkin lebih selamat gitu ya, lebih aman gitu ya. Kendaraan juga tidak terlalu ramai. Itu adalah motivasi eksternal dan internal untuk tujuan disiplin positif. Dari Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwa. Salah mboten iki. Mardika iku jarwanya ora mung jarwanya. Mardika iku jarwanya ora mung lepasing pamrih, ing uga kuat kuwasa amandiri Joko Priyogo. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah dari siapa saja, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Bagian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Lima kebutuhan dasar manusia. Betul. Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, Nah, ini belajar tentang kebutuhan peserta didik, Bapak. Sebentar Mas, menurut saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu yang balik yang tadi Mas, yang sebelumnya. Kira-kira saya kecewa dengan saya kecewa sekali dengan kamu itu kira-kira butuh apa Bapak Ibu? Kasih sayang apa kesenangan? Coba nanti kita lanjutkan yang tadi Mas. Ibu kejar aku kalau ibu guru sayang aku. Nah itu berarti mungkin saya butuh apa? Butuh kasih sayang Aku hebat kan?
bisa bikin ibu guru kejar aku, butuh apa? Pengakuan, penguasaan, gitu. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas itu pengen apa itu? Serta didik ya, kebebasan ya, gitu. Bagian posisi kontrol, restitusi. Nah, di posisi kontrol restitusi ada 5 Bapak Ibu, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Biasanya penghukum ini adalah nada suaranya tinggi. Ada yang betul Bapak Ibu. Bahasa tubuh, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk seperti itu gitu. Nah, terus menghardik gitu. Pembuat merasa bersalah, ada enggak? Contohnya apa Bu? Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah apa Bu? Ini kadang contohnya gini. Ayo jangan ramai nanti kalau dilihat tamu gitu ya. Itu kan itu lah. Sing salah siapa? Yo, kamu kok ramai gitu ya. Bahasa tubuhnya kadang merapat pada anak, lesu, loh, kamu jangan seperti itu toh pas gitu kan. Nanti, gitu. Nah, untuk sebagai teman itu nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, sering senyum, jenaka. Kalau pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kalau manajer itu nada suaranya tulus, tidak kaku, mendekat ke murid. Karena kira-kira Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu? Biasanya yang mana Bapak Ibu? Nah, terkadang kita kadang jadi teman, kadang kita jadi pemantau gitu gitu. Kadang kita membuat merasa bersalah juga gitu gitu. Nah, ini ada tabelnya Bapak Ibu bisa dilihat. Guru berbuat itu sebagai penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk itu gitu tadi gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah itu kamu sudah mengecewakan Bapak gitu gitu. Karena salahnya siapa? Ya, salahnya kamu gitu bisa gitu. Terus kalau untuk teman itu lakukan untuk Bapak Ibu biasanya gitu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, itu biasanya kita sebagai teman. Untuk pemantau biasanya contohnya apa peraturannya. Nah, jadi kita cuma mantau aja Bapak. Buang sampah sembarangan. Nah, kok kamu buang sembarangan, nanti bagaimana gitu. Itu sebagai pemantau. Apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan. Jadi cuma mantau saja Bapak Ibu. Tapi di sini ada Allah sebagai manajer. Apa yang kita yakini, apa kamu itu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamulah yang harus memperbaikinya itu sebagai manajer. Terus, nah nanti kalau seperti itu nanti untuk hasilnya Bapak itu untuk penghukum itu adalah murid itu menjadi memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain gitu ya. Kalau untuk membuat orang merasa bersalah, mungkin menyembunyikan diri, menyangkal berbohong gitu ya. Kalau nanti jadi teman, murid akan jadi tergantung sama kita. Untuk pemantau mungkin menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau nanti gak diawasi buang sampah sembarangan, tidak diawasi mungkin tidak mengerjakan tugas. Tapi kalau sebagai manajer itu hasilnya adalah menguatkan watak dan karakter. Untuk kelanjutannya yang tadi, kalau kita sebagai penghukum dari Bapak Ibu guru yang marah-marah, mungkin menunjuk-nunjuk, itu bisa dicontohkan di sini. Murid berkata apa Bapak Ibu? Mungkin saya tidak peduli gitu ya, udah nggak mau tahu lagi gitu ya. Kemudian dampak pada murid kalau sebagai penghukum adalah
mengulangi kesalahan lagi. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Nah, di sini kita belajar sebagai posisi manajer. Di posisi manajer tadi, murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, gitu ya. Kemudian saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Itu dari kesadaran murid sendiri. Kemudian dampak pada murid apa kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, yaitu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Untuk kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ini yang tadi ya. Diskusi yang bersama. Saya kecewa sekali dengan kamu guru sebagai apa Bapak Ibu? Posisinya sebagai penghukum, okay. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi apa itu? Posisi membuat merasa bersalah, okay. Apakah kamu ingin mendapatkan bintang hari ini? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang kira-kira yang jadi manajer yang mana Bapak Ibu? Kamu selalu yang paling terakhir, nomor 1, 2, 3, 4. Nah, kalau coba Mas slide. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu adalah membuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu mau apa? Jangan ramai dulu gitu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Yang kita inginkan adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu nanti supaya bisa muncul inisiatif yang baik dari murid-murid, yaitu sebagai kita sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Bagian yang keenam, keyakinan kelas. Nah, pertanyaan otomatisnya adalah mengapa kita harus memiliki peraturan? Peraturan harus memiliki SIM untuk boleh mengendarai sepeda motor. Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa saat pandemi COVID kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ada acara-acara penting, yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau yang ini Bapak Ibu, yang mana keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas ya. Keyakinan kelas itu biasanya lebih abstrak. Kalau peraturan kelas itu biasanya jangan ramai gitu misalnya. Kira-kira yang sebelah mana Bu? Mengucapkan salam, datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, tertib, itu peraturan atau keyakinan kelas Bapak Ibu? Oke, peraturan gitu. Kalau yang keyakinan kelas ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Peraturan selalu mengembalikan buku setelah digunakan tempatnya. Nah itu peraturan ditulis seperti itu. Tapi ditulis tanggung jawab itu bisa tidak Bu? Kalau di perpustakaan bisa, itu bisa ditempel di perpustakaan ya. Tanggung jawab. Itu kan berarti bisa disampaikan seperti itu. Dilarang mengganggu kelas lain atau orang lain, menghormati orang lain, bisa ditulis seperti itu gitu. Misalnya di keyakinan kelas bisa ditempel di kelas-kelas juga seperti itu. Kemudian jangan berlari di koridor kelas. Nah ini jaga keselamatan, misalnya jaga keamanan, itu sudah seluruhnya kayak. Nah, peraturan kelas itu kita buat keyakinan kelas. Nanti setelah keyakinan kelas berjalan baik, nanti lingkungan menjadi positif. Kalau lingkungan positif, nanti kita menjadi budaya yang positif. Sebentar Mas, bisa Mas?
Bagian yang ketujuh, segitiga restitusi yang terakhir Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contohnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi anak-anak itu misal kalau segitiga restitusi itu untuk menghadapi apabila ada permasalahan dengan murid-murid. Dan kita yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah semua perilaku memiliki alasan, memiliki tujuan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, itu kita semua memiliki motivasi internal. Nah, segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu contohnya mungkin pas ada anak yang berbuat kesalahan ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Benar buatan Bapak Ibu? Apa-apa ya, setiap orang mesti merasa bersalah ya. Supaya menstabilkan identitas itu supaya apa Bapak Ibu? Supaya anak-anak yang biasanya pas marah-marah nanti supaya istilahnya supaya larang, supaya sudah tidak marah-marah lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini gitu. Kita menstabilkan identitas anak dulu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ada kan diganggu gitu kan, marah-marah nanti kita bisa mengucapkan ini, kamu berhak merasa begitu. Apabila kamu sedang menjadi teman yang baik, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas saat anak-anak sudah mengalami mungkin berkelahi dengan temannya gitu kan. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, contoh kalimat yang bisa disampaikan ke anak adalah, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini gitu kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting darimu. Jadi kan mungkin dibercanda, mungkin gojek, ece-ecenan gitu kan. Nah mungkin anak melawan gitu. Nah kita bisa menyampaikan kalimat seperti ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya dalam kelas atau keluarga. Nah tadi biasanya kita sudah sepakat dulu, kita sudah meyakini dulu apa yang kita percaya dalam kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, seperti membuang sampah sembarangan gitu ya. Jadi kita sepakati, kita ingatkan kepada anak-anak. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah biasanya membuang sampah, kelas tidak disapu gitu ya bisa. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yang terakhir adalah, mengapa ya Bu saya kalau menghadapi murid-murid masih dengan marah-marah? Benar tidak Bapak Ibu? Sering tidak seperti itu? Oke. Saya itu memang ada pernah marah, namun marahnya seketika itu, setelah itu reda dan menasihati. Saya marah-marah terhadap murid, tetapi murid malah senang dan nyaman dengan saya. Dan kadang-kadang sikap-sikap seperti ini memang ada di kelas ya. Penutupnya apa ya Mas? Yang apa ya Mas? Mantan. Oh iya ya. Oke, terima kasih. Demikian itu Bapak Ibu saya menyampaikan tentang disiplin positif yang sudah saya pelajari, materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi untuk bahan pembelajaran saya pribadi, dan mungkin nanti ada manfaat untuk Bapak Ibu guru yang lain, nanti bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orangnya Pak ya. Masa